banyak ilmu baru membuatmu teriak. Hai, ini aku Blippi. Dan hari ini kita akan menaiki perahu besar ini. Wow, besar sekali. Hihihi. Aku senang sekali karena kita berada di Pier Dolphin Cruises di St. Petersburg, Florida. Dan kita akan mengeksplor dan belajar tentang semua makhluk laut dan mungkin kita akan melihat lumba-lumba. Hihihi. Halo. Iya. Ayo. Hei, kita sudah berada di kapalnya. Iya, kapal ini sungguh menakjubkan karena ini bukan kapal biasa. Ini adalah kapal yang sangat besar untuk memuat banyak orang. Namanya catamaran. Iya, coba lihat bangku-bangkunya. Wow, dan coba lihat yang di sini. Ya, ini adalah jaring raksasa. Tapi jaring ini bukan untuk menangkap ikan. Bukan, jaring ini sangat penting untuk berjaga-jaga kalau menjatuhkan sesuatu ke samping. Kalian hanya perlu mengambilnya, jadi tidak hilang. Oke, ayo kita kembalikan jaringnya ke sini. Wow, dan coba lihat. Ya, ini sikat raksasa. Lucu sekali. Nah, sikat ini bukan sikat gigi ya. Bukan. Sikat ini sangatlah bagus untuk membersihkan kapalnya. Kalian bisa menggosoknya dan membersihkannya dari kotoran atau mungkin jika ada teritip. Ya, kita gosok seperti ini. Decitan bersih. Iya. Oke, kita kembalikan sikatnya ya. Sepertinya kita cukup bersih-bersih hari ini. Wow, ayo lihat ada apa lagi. Wow, kalian lihat? Lihat ini. Langit-langitnya adalah warna oranye kesukaanku. Iya. Wow, dan ini langit-langit yang sangatlah penting. Ya, ada banyak sekali rompi penyelamatnya. Coba lihat. Ya, rompi-rompi penyelamat ini sangatlah penting karena jika kalian masuk ke dalam air, ini membantu kalian tetap mengapung. Ya, kalian bisa memakainya seperti ini. Halo. Lalu kaitkan kuncinya. Kalian sudah menguncinya dan kalian tetap sangat aman. Iya, tapi lihat, itu semacam topi kapten. Wow, satu topi dan dua topi. Wow, lucu sekali. Wow, lihat, ada temanku, Kapten Christian. Dan dia kapten sungguhan, teman-teman. Iya, itu mengesankan. Tapi apa itu kapten sebenarnya? Ini pekerjaan yang sangat penting. Kami kemudikan kapalnya, pastikan semua penumpang aman, dan pastikan semua penumpang senang di kapal kami. Iya, kedengarannya seperti pekerjaan mengesankan ya. Dan mungkin kelak kalian dewasa, kalian bisa menjadi kapten juga. Iya. Nah, Kapten Christian, sepertinya mengemudikan kapal itu sangat rumit ya. Ada banyak sekali tombol dan juga tuas. Ya, ada banyak. Yang di sini disebut pedal gas. Oh, keren. Kalau kita dorong pedalnya ke depan, kapalnya maju. Kalau tarik ke belakang, kapalnya mundur. Oke, ayo kita coba. Kita akan dorong pedalnya ke depan. Ya, ya, dan itu membuat kapalnya maju dan itu membuat kapalnya mundur. Oke. Keren. Dan ini adalah kemudi, bagian kapal yang sangat penting. Ini membelokkan perahu ke kanan atau ke kiri. Kau mau coba? Wow, ya, aku mau coba. Ayo mulai. Sepertinya aku hampir siap menjadi kapten. Wih, oh lihat ini. Ini seperti kemudi pada mobil ya. Tapi yang ini sangatlah besar karena kapal ini juga sangat besar. Wow, bagaimana dengan yang ini? Itu kompas, memberitahu kita mana utara, selatan, timur, dan barat, dan arah yang kita tuju. Wow, itu keren sekali. Kompas memberitahumu berbagai arah dan juga tujuan. Hei, lihat, ada mikrofon. Halo, halo, selamat datang semuanya. Kapten Blippi. Konyol sekali. Hehehe, aku tidak sabar melihat lumba-lumba bersama kalian hari ini. Tapi pertama, kita harus belajar lebih banyak tentang hewan-hewan laut. Bagusnya aku sedang bersama teman baikku, Mackenzie Mungai. Ya, dan dia ini adalah seorang ahli biologi kelautan. Oh, hai Mackenzie. Hai.
Hai. Mackenzie, sebenarnya apa pekerjaan ahli biologi kelautan? Ahli biologi kelautan adalah seseorang yang mempelajari lautan dan bertujuan menjaganya. Dan apa bagian kesukaanmu dari menjadi seorang ahli biologi kelautan? Bagian favoritku menjadi seorang ahli biologi kelautan adalah bisa mempelajari dan mengajarkan orang lain tentang pentingnya menjaga laut agar kita bisa memastikan kehidupan planet kita. Wow, terdengar benar-benar penting ya teman-teman. Hei, sementara kita berusaha mempelajari hewan-hewan laut, mungkin Mackenzie bisa membantu kita. Iya, oke. Sepertinya ada makhluk laut di sini. Apa nama hewan ini? Hewan ini adalah belangkas, dan ini hewan favoritku yang ada di tangki sentuh hari ini. Wow, boleh ku angkat? Boleh? Ya, oke, aku angkat. Aku akan sangat hati-hati. Halo, Tuan Belangkas. Wow, lihatlah kaki-kakinya. Iya. Ada berapa kakinya? Wow, hei, mari kita hitung bersama kaki Belangkas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia punya 10 kaki. Wow, kakinya banyak sekali ya. Sangat banyak. Iya. Nah, Mackenzie, coba lihat sepertinya ada teritip di punggungnya ini ya. Benar, ini Wow. ada teritip di punggungnya. Alasan dia memilikinya adalah karena teritip itu adalah parasit. Jadi mereka menempel pada hewan di laut yang bergeraknya perlahan. Nah, belangkas bergerak cukup pelan, jadi ada banyak teritip melekat padanya. Tapi mereka juga indikator kesehatan yang baik, karena jika mereka menempel pada hewan di laut yang harusnya bergerak cepat, biasanya itu adalah indikator bahwa hewan itu mungkin sakit. Wow, jadi jika kalian lihat kura-kura yang harusnya bergerak cepat memiliki teritip, maka mungkin kura-kura itu sakit dan perlu dokter. Wow, oke, nah itu cukup keren. Aku menyukaimu Tuan Belangkas, aku letakkan lagi ke air ya. Dadah. Wow, wow, dan Mackenzie, sepertinya aku tahu yang ini ya. Hai, halo. Lihat, ini adalah bintang laut. Iya benar. Wow, lihat betapa kerennya dia. Warna punggungnya seperti abu-abu kehijauan dan perutnya, wow, perutnya berwarna kuning ya. Oh, Mackenzie, dia seperti kegelian. Lubang-lubang kecil ini apa ya? Lubang-lubang kecil itu disebut tabung kaki, dan itu adalah caranya untuk dapat berjalan di dasar laut. Wow, dia punya tabung kaki yang sangat keren. Ini lihatlah. Wow, oke, bintang laut ini sangatlah keren. Begitu juga dengan belangkasnya. Aku akan mengembalikannya ke tangki. Dah, ini dia dada bintang laut. Wow, sepertinya ada banyak cangkang di sini ya. Lihat, wow, ada satu di sini dan yang ini. Wow, ini berat sekali. Kelihatannya seperti batu. Wow, ya, ini cangkang apa? Nah, yang berat seperti batu ini adalah kerang. Wow, jadi ini kerang. Dan bagaimana dengan yang ini? Dan yang satu ini disebut kerang siput. Dan ini adalah dua spesies kerang yang berbeda, tapi mereka juga berada dalam dua klasifikasi berbeda. Dan yang ini punya dua bagian pasangan identik seperti tanganmu. Tangkupkan, maka akan jadi bivalve. Seperti kerang ini. Wow, ini bivalve juga? Yang ini bukan bivalve, yang ini disebut molus. Ini tidak punya dua bagian cangkang identik. Wow, itu keren sekali. Bivalve, molus. Dan yang ini seperti ada mahkota raja di kepalanya. Raja Blippi dengan molus yang sangat keren. Konyol sekali. Nah, kerang-kerang ini sangatlah keren, tapi aku akan meletakkannya kembali ke dalam air. Wow, Mackenzie, lihat ini. Coba lihat dia. Sepertinya dia ada di dalam cangkang molus. Benar. Dia bukan siput laut ya, benar kan? Bukan, ini adalah kelomang. Dan kelomang berbeda dengan molus. Karena molus adalah siput, tapi mereka juga memiliki rumah sendiri. Jadi mereka membuat cangkangnya sendiri. Wow. Yang ini hanya meminjam rumah dari mereka. Halo Tuan Kelomang. Jadi dia hanya meminjam rumahnya. Dia tidak menghasilkannya, tapi dia sangat imut. Wow, dan kelihatannya ya ada capit kecil di sini. Aku tidak ingin dicapit, jadi akan kembalikan ke dalam tangki. Oke, dadah Tuan Kelomang. Dadah. Woo. Wow, Mackenzie, coba lihat ini. Cangkang ini besar sekali. Ini makhluk apa? Yang ini disebut lightning whelk. Boleh aku pegang? Tentu saja. Oke, ini dia. Halo Lightning Whelk. Wow, hey Mackenzie.
Apa ini juga molus? Ini juga molus. Wow, besar sekali ya, seperti pada molus kecil. Dan dia juga memiliki salah satu ini juga. Ini sebenarnya apa? Jadi ini adalah kakinya, tapi juga disebut operculum. Dan seluruhnya terbuat dari keratin. Sama halnya dengan kukumu. Wow, operculum. Itu kata yang sangat bagus, tapi aku akan menyebutnya kaki siput saja. Iya. Hei, banyak hewan laut ini yang memiliki kaki seperti kalian dan aku. Itu keren sekali. Nah, aku akan kembalikan hewan ini ke air. Wow, senang sekali bisa belajar tentang beragam makhluk laut ya. Nah, Mackenzie, apa yang di sebelah sana itu? Jadi yang ini adalah spons. Coba perhatikan perbedaan di antara keduanya. Ya, yang ini terlihat seperti baru ya. Dan warnanya ini kuning. Coba kalau yang ini. Ya, yang ini, kelihatannya seperti spons yang agak kotor ya. Iya benar. Aku baru saja menemukan yang ini baru dari laut. Mereka hidup di Tampa Bay. Dan mereka sangat baik untuk lingkungan kita karena mereka dapat menyaring ratusan galon air setiap harinya. Apa bisa kau temukan yang tidak biasa dari spons ini? Wow, coba lihat spons ini. Dia menyaring banyak benda dari air ya. Lihat, ada semacam tali dan benang biru dan terlihat seperti ada serpihan rumput juga. Wow, itu mengesankan, Mackenzie. Yang kau temukan di laut ini, wow. Dan yang ini sepertinya ada yang membersihkannya ya. Ya, benar. Kami angkat sponsnya, kami memanennya di Florida sini, lalu kami bersihkan dan kau bisa memakainya saat mandi atau mencuci piring juga. Atau untuk mencuci mobil. Wow, spons sangat keren. Terima kasih banyak ya, Mackenzie. Wow, tadi itu sangat menyenangkan belajar tentang semua makhluk laut. Dan sekarang sepertinya waktunya untuk kita melihat lumba-lumba. Tapi kita harus pastikan kita melihat lumba-lumba di habitat alam mereka. Karena kita harus selalu baik dan menghargai semua makhluk yang kita lihat. Iya, oke, sepertinya sudah waktunya untuk kita berlayar. Ayo! Aku senang sekali memasang layar. Iya, ayo bantu Kapten Christian melepaskan tambatannya. Ayo! Hei, Kapten Christian. Hei, Blippi. Wow, kau sedang apa? Kita bersiap untuk melepaskan seluruh tali kapal dan menuju teluk. Iya, aku sudah tidak sabar untuk melihat lumba-lumba. Nah, apa yang ada di sini? Itu tonggak tambat. Jadi tali yang tersimpul akan dapat mudah dilepas sekencang apapun tekanannya. Keren. Kita hanya perlu menekannya seperti ini. Lepaskan tambatannya. Itu mudah sekali. Benar, ini tali haluan. Haluan berarti bagian depan kapal. Ini adalah dapra dan akan kita letakkan di dalam. Ini melindungi kapal dari membentur dek. Oke. Wow, daparnya sangat besar ya. Bagus. Wow, kita berhasil. Naiklah ke kapal. Baiklah. Nah, Kapten Christian akan menyalakan mesinnya dan aku akan mencari lumba-lumba. Iya. Wow, kita melayarkan kapal ke lautan. Akhirnya kita menemukan lumba-lumba. Iya, ayo kita cari dan temukan mereka di sana. Wow, lihat lumba-lumba itu. Ya. Halo, kita berhasil. Kita melihat lumba-lumba. Lihat, sepertinya itu teman-teman mereka. Halo lumba-lumba. Wow, ini keren sekali. Wow, lihat. Mereka sangat dekat. Halo, mereka berenang di bawah kapal. Lihat yang kita temukan. Benar, ini adalah penangkaran burung laut dan disebut Pulau Burung karena tidak seorang pun diizinkan ke sana. Itu hanya untuk burung. Dan ada begitu banyak burung di pulau ini. Tahun lalu saja mencapai 1.500 burung yang menetas. Wow, itu banyak sekali.
ada berbagai jenis burung tinggal di sini. Ayo coba kita lihat lebih dekat. Wow, lihat burung-burungnya. Burung yang ini sangatlah cantik ya, karena mereka punya bulu yang sangat indah dan berwarna putih. Namanya adalah burung kuntul. Dan mereka senang bersarang bersama karena itu menjaga mereka tetap aman dan karena mereka berteman. Iya, dan lihatlah mereka membuat sarang kecil dari berbagai cabang dan ranting agar mereka dapat meletakkan telur di sana, dan setelah telurnya dieram, mereka menetas, lalu ada banyak bayi burung kuntul. Oh, lucunya. Wow. Dan coba lihat itu, ada juga burung berwarna pink. Mereka disebut ibis roseate paruh sendok. Ayo kita lihat mereka ya. Iya, dan mereka disebut paruh sendok karena mulut atau paruh mereka itu punya ujung yang aneh, bentuknya bulat seperti sendok. Jadi mungkin kalian ingin sup, tapi paruh sendok memakan makanannya dengan paruh mereka seperti sendok, seperti itu. Ya, dan mereka makan berbagai macam makanan seperti serangga, ikan, dan bahkan katak. Rabbit. Nah, senang sekali melihat mereka dari dekat seperti ini. Wow, kalian lihat itu? Lihat, itu bayi burung kuntul. Iya, dan dia duduk di bawah ibunya. Halo. Wow, pulau burung ini benar-benar keren. Tidak hanya ada roseate paruh sendok, kuntul, juga ada pelikan. Aku tidak tahu juga sudah melihat pelikan, tapi tetap awasi dan mungkin kita akan bisa melihatnya di sini. Iya. Oke, aku akan terus perhatikan burung-burungnya dan mungkin kita bisa temukan pelikan itu. Yang ini adalah salah satu burung yang hidup di pulau burung. Namanya pelikan. Pelikan keren sekali. Karena saat mereka lahir, mereka menetas, mereka keluar dari telur, dan mereka kecil sekali seperti seukuran bola bisbol. Dan mereka tidak berbulu, jadi terlihat agak lucu. Tapi setelah beberapa bulan, pelikan-pelikan ini akan tumbuh sebesar bola kaki, mulai tumbuh banyak bulu. Mereka luar biasa. Hei, coba lihat itu. Wow, ada burung yang lebih keren lagi. Ya, lihat burung hitam yang di sana itu. Burung itu disebut pecuk ular. Kata yang sulit dikatakan, pecuk ular. Wow, lihat pelikan. Halo, Tuan Pelikan. Ya, pecuk ular mengesankan karena mereka menyelam sangat dalam ke dalam air untuk menangkap makanan mereka. Mereka makan kepiting, mereka juga suka makan ikan seperti pelikan. Yang hebat dari pecuk ular adalah mereka sangat mahir menahan napas. Jadi saat menyelam, mereka bisa menangkap kepiting dan juga ikan dan menahan napas mereka. Mereka luar biasa. Dan dia senang sekali berjemur. Halo Tuan Pecuk Ular. Itu keren sekali. Aku akan terus mencari, mungkin ada burung yang lainnya. Hehehe. Hari ini aku senang sekali belajar bersama kalian tentang berbagai hewan laut. Ya, kita lihat lumba-lumba dan juga burung dan berbagai makhluk yang merayap di dasar laut. Ya, dan kita juga melihat beberapa orang hebat yang melakukan pekerjaan luar biasa. Seperti kapten atau ahli biologi laut. Wow, itu sangat menyenangkan. Melihat lumba-lumba secara langsung itu sangat menakjubkan. Mereka keren sekali. Wow, lihat ini. Sekarang waktunya lap gelembung. Dan hari ini kita akan membuat laut di dalam botol ini. Wow, coba lihat. Ada banyak sekali cangkang, hewan-hewan kecil. Dan saat kalian kocok, wow, terlihat seperti laut. Oke, kita akan membuatnya sendiri. Mulai dengan botol air ini, dan pastikan stiker-stikernya yang berada di luar sudah dilepas agar kalian bisa melihat ke dalamnya. Oke, pertama kita butuh air. Jadi aku akan ambil 1 cangkir air, masukkan ke sini. Wow. Coba lihat. Wah, sudah terlihat seperti laut ya. Dan kita akan membuatnya seperti laut sungguhan. Jadi kita akan masukkan sedikit pewarna makanan warna biru. Hanya 1 tetes saja. 1
satu. Dan mungkin kita beri tetesan kedua. Itu takaran yang tepat. Dan sekarang kita akan masukkan ke dalam botol. Hati-hati ya, ini agak sulit. Berhasil. Lihat, semua airnya sudah di dalam botol. Ini keren sekali. Dan sekarang bagian favoritku. Ada kerang dan hewan-hewan laut. Oh, macam-macam. Lihat, ada ubur-ubur. Ada, gurita. Mereka terlihat aneh. Ya, ada kepiting. Masuklah kepiting. Ya, mari kita masukkan penyunya. Oh, coba lihat. Jadi kita ambil hewan-hewannya. Kita juga ingin memakai kerangnya ya. Jadi pilih kerang apapun yang terlihat cukup bagus ya. Ambil kerang putih. Wow, yang ini seperti kerang spiral. Aku ambil beberapa lagi. Oke, sekarang ambil kerang-kerangnya. Masukkan ke dalam botol. Dan sekarang hewan-hewan lautnya. Penyu, gurita, ubur-ubur, dan kelomang. Dadah! Begitu semua kerang, hewan di dalam air yang selanjutnya, kita masukkan sedikit saja minyak ini. Tapi pertama, sepertinya butuh sedikit air lagi ya. Kita tambahkan. Ini dia. Ya, itu takaran yang tepat. Kini kita bisa masukkan minyaknya. Ini dia. Yap. Wow, coba lihat. Oh, minyaknya akan membantu menghasilkan gelembung karena minyak dan air mereka tidak suka bercampur. Hampir penuh. Wow, kita hampir selesai. Ini luar biasa. Oke, yang harus kita lakukan berikutnya adalah pastikan ini tidak berantakan. Kita harus menjaganya tetap rapi dan bersih. Jadi, kita akan ambil benda ini, selotip pipa, lalu kulilitkan di bagian atas dari botolnya agar tidak ada air atau minyak yang bocor. Lalu, kalian bisa minta tolong orang dewasa memakai gunting untuk sedikit memotong. Dan sekarang kita pasang tutupnya. Dan untuk tambahan keamanan, kita pakai selotip. Ya, ini adalah selotip warna kesukaanku, yaitu warna oranye. Oke, jadi pakai sedikit selotip. Dan ya, lilitkan saja. Pastikan tidak ada minyak atau air yang keluar. Jangan sampai berantakan, oke? Lalu tekan selotipnya dan kalian punya laut di dalam botol. Wow! Dan bagian kesukaanku adalah mengocoknya. Wow! Coba lihat. Terlihat seperti hewan-hewannya berenang sangat cepat di laut dalam botol ini. Dan kerang-kerangnya mereka tetap di dasar seperti di kehidupan nyata. Ini menyenangkan sekali. Kita membuat laut di dalam botol. Kita lihat lumba-lumba sungguhan, kita mengunjungi pulau burung, dan melakukan banyak hal luar biasa. Mempelajari makhluk laut. Nah, ini adalah akhir video kita. Tapi, jika ingin menonton videoku yang lain, kalian hanya tinggal mencari namaku saja. Hey, maukah kalian mengeja namaku bersama-sama? Oke. B-L-I-P-P-I. Blippi. Bagus sekali. Nah, sampai jumpa lagi. Dadah.
Hai, ini aku Blippi. Aku sangat senang naik sepeda bersama kalian. Wow, aku mengayuh sepedaku sangat cepat. Karena aku tidak sabar bertemu kalian hari ini. Kadang-kadang aku mengayuh sangat pelan waktu aku amat lelah. Hei, apakah kalian tahu hewan apa yang bisa bergerak sangat-sangat cepat? Aku suka itu. Aku bisa memikirkan beberapa ekor. Ayo. Wow, kalian bisa secepat pesawat roket. Atau seperti kuda. Wah, menjadi kuda agak konyol. Tahukah kalian apa lagi yang berjalan sangat lambat? Oke, ayo terus berpikir. Wow, kalian tahu apa yang lambat? Kincir-ria. Dan siput juga. Bagaimana kalian tahu jika sesuatu bergerak sangat-sangat cepat atau sangat lambat? Oh, aku tahu. Kita hitung waktunya. Ya, kita gunakan jam untuk melihat berapa lama sesuatu terjadi. Dan aku tahu tempat yang cocok agar kita tahu bagaimana sesuatu bergerak sangat cepat dan sangat lambat. Ini pasti menyenangkan. Ayo. Kita jumpa di sana. Kita balapan ya. Hai, ini aku Blippi. Wow, coba lihat itu. Itu jalur tali yang sangat besar. Iya. Aku sangat bersemangat karena hari ini di Taman Petualangan Nona di Orlando, Florida, kau dan aku bisa naik sampai ke puncaknya. Yeah! Ini pasti akan sangat menyenangkan. Ayo! Sebelum kita mulai menaiki jalur tali, kurasa ide yang bagus untuk mempelajari peralatan yang akan digunakan dan sedikit berlatih, ya kan? Nah, benda ini. Yang ini adalah harness. Mengenakan harness itu sangatlah penting. Jadi, jika menyusuri jalur tali dan kau terjatuh, harness ini akan menangkapmu. Wow, menyenangkan, bukan? Baiklah, kita kenakan harness ini seperti memakai ikat pinggang. Masukkan kaki kirimu, kemudian kaki kananmu. Dan lakukan tarian harness. Iya, kerja bagus. Sekarang, kencangkan harnessnya seperti ini. Seperti ikat pinggang. Nah, ini adalah peralatan keselamatan berikutnya. Kita tidak boleh melupakannya. Ini adalah klip. Klip ini akan membantu kita mengaitkan ke tali. Ya, kita ambil simpul ini. Dan kita masukkan melalui klip. Ya, dan sekarang kita sudah siap untuk berlatih. Wow, aku rasa ini waktunya kita menaiki jalur tali. Ya. Wow, ini cukup tinggi. Mungkin akan lebih baik kalau kita mulai dari sesuatu yang jauh lebih rendah ke tanah. Kita baru naiki jalur ini. Ayo. Wow. Lihatlah tempat ini. Ini luar biasa. Ya. Cobalah lihat semua bangku ini. Dan tali keren ini. Ya, warnanya semua berbeda. Apakah kalian tahu apa saja warna tali ini? Ya, ini warna merah. Yang ini berwarna hitam. Ya, ini warna kesukaanku. Warna biru. Ya, wow. Semua jenis rintangan ini yang harus aku lewati ini kelihatan sedikit goyah. Wow. Tapi tenang saja, kau dan aku bisa gunakan keseimbangan kita untuk tetap berdiri tegak agar tidak jatuh. Oke, kita sudah siap untuk menaiki jalur tali ini. Yeah! Wow, coba lihat ini. Rintangan ini memiliki beberapa fosil untuk pijakan. Pijakan yang kita gunakan di sini. Wing, 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 wing.
Wow, yang ini sangat bergoyang. Kita teruskan, ayo. Wuhuhuhu. Wow, jalur tali ini sangat menyenangkan. Hei, aku rasa kita berhasil, jadi kita bisa mencoba jalur yang sampai ke puncak. Ayo! Ini pasti seru dan menyenangkan. Wow, tadi itu melelahkan sekali. Tapi aku tidak sabar mencoba yang lain. Oh, hei, lihat. Ini teman baikku. Hai, Jake. Hai, Blippi. Apakah kalian tahu bahwa Jake seorang atlet profesional? Ya, dia sangat mahir di banyak jenis olahraga. Dan di bidang yang keren seperti jalur tali. Iya, sulitkah untuk menjadi seorang atlet profesional, teman? Memang sulit, tapi juga menyenangkan. Itu keren. Aku yakin pasti kau harus makan banyak sayuran yang sehat dan juga lezat. Sayuran itu penting. Salah satu makanan kesukaanku, kubis Brussels. Kubis Brussels? Itu salah satu makanan kesukaanku, yaitu brokoli. Ya. Hei, apa kalian punya makanan kesukaan juga? Itu makanan yang enak. Mencoba jalur tali pertama tadi sangatlah menyenangkan. Tapi kurasa aku sudah siap untuk mencoba yang di atas sana. Wow. Ya, itu adalah ide yang bagus. Aku bisa mengukur waktumu kalau kau mau. Ya, aku rasa itu ide yang bagus sekali. Bagaimana kalau aku dan Jack bersaing bersama di jalur tali dan kita lihat siapa yang menang? Ini akan menjadi kompetisi Blippi. Iya. Oke, siapa yang maju pertama? Bagaimana kalau kau yang duluan? Oke, aku sangat bersemangat. Aku akan maju pertama sementara Jack mengukur waktuku, lalu dia akan maju setelahku. Ayo.
Oh iya, aku berhasil. Tadi itu benar-benar menyenangkan. Tadi itu sangat cepat, luar biasa. Wow, mengaitkan klip ke bagian-bagian yang berbeda itu cukup rumit, kawan. Dan membutuhkan banyak keseimbangan. Rasanya begitu menyenangkan, aku hampir menyusuri seluruh lingkaran. Ya, sebenarnya jalur tali ini bukan berbentuk lingkaran, karena ini punya 6 sisi. Hei, apa kalian tahu bentuk segi 6 disebut apa? Ya, kalian benar. Namanya heksagon. Woo! Ya, tadi itu sangat menyenangkan. Jake, sekarang waktunya kau yang naik ke atas. Baik, ini pengukur waktunya. Oke, pengukur waktunya ada padaku. Bersedia, siap, dan mulai. Aku tidak sabar melihat seberapa cepat Jake bisa melalui jalur tali itu. Waktu selesai. Jeko, sangatlah cepat ya. Kau sangat-sangat cepat dan itu pasti karena kau seorang atlet profesional dan banyak berlatih. Kerja bagus. Kaulah pemenangnya. Iya. Selamat tinggal, Jake. Sampai jumpa, Blippi. Hei. Aku punya ide bagus. Bagaimana kalau kita berlomba? Oke. Ayo kita bersiap, mulai waktunya. Mari berlomba. Hei, aku ada di sini. Halo. Di sebelah sini. Woo, hihihi. Aku di atas sini. Halo. Kalian menemukan aku. Oke, ini dia. Menuruni perosotan. Woo. Uh-oh, kalian mengalahkan aku. Tadi menyenangkan. Wow. Kalian berlomba dengan sangat baik. Wow, coba lihat itu. Hei, kalian lihat tulisannya? Ini adalah pojok ingin tahu. Sepertinya ini waktunya untuk pojok ingin tahu. Yeah, aku sangat bersemangat karena ini menyenangkan. Aku jadi tidak sabar untuk tahu kita akan membuat apa. Oh, lihat jam itu. Hei, pasti kau dan aku akan membuat jam hari ini. Iya, ayo kita mulai. Ayo. Wow, lihat, kita sudah sampai di pojok ingin tahu. Sepertinya kita akan membuat sebuah jam yang keren. Oke, pertama, apa yang kita butuhkan untuk membuat jam? Aku tahu. Lingkaran. Wow, sepertinya piring kertas ini bisa menjadi lingkaran yang bagus. Ya, kita membutuhkan pena karena jam memiliki angka. Ya, 12 angka. Pertama, kita harus menulis angka-angkanya. Cara yang baik untuk menulis angkanya agar posisi mereka tepat adalah dengan memulai dari atas. Di bagian atas jam, ada angka 12. Di bagian bawah jam, ada angka 6. Lalu, di sebelah kanan jam,
kita tulis angka 3. Dan di sebelah kiri jamnya, kita tulis angka 9. Ya, ada beberapa angka lagi di jam, jadi aku akan menulis sisanya. Oh, lihatlah, kita sudah menulis semua angka pada jam ini. Iya, aku rasa jam kita masih kekurangan beberapa hal. Kita sudah punya angka, tapi apa yang menunjuk angkanya? Benar, jarum jam. Iya, sebuah jam memiliki 2 buah jarum dan ada beberapa kertas keren di sini. Warna kesukaanku adalah oranye dan biru. Yang harus kita lakukan adalah memotong bentuk panah kecil. Oke, kita ambil panah-panah kecil ini, lalu akan kita letakkan di jam, dan kita pin seperti ini. Sekarang jam kita sudah jadi. Kita lihat apa bisa mengetahui waktu. Ya, di sini ada jarum panjang dan jarum pendek. Kalau jam 3 seperti apa? Ya, seperti ini. Jarum pendek di angka 3. Kalau jam 6 seperti apa? Kita pindahkan jarum pendek tadi ke angka 6. Kalau jam 9 seperti apa ya? Wow, ya, kau benar. Jam 9 seperti ini. Jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 12. Belajar waktu bersama kalian sangat menyenangkan. Yeah! Halo, wow, lingkaran-lingkaran ini punya bentuk yang sama dengan jam. Dan aku jadi punya ide bagus. Ayo. Kurasa kau dan aku harus melakukan tarian yang menyenangkan. Sama seperti jam kita. Kita akan gunakan ketukan detik jam untuk membuat nada yang keren dan jarum jamnya. Sebagai gerakan tari. Iya. Oke, langkah pertama, kita buat tanganmu seperti ini. Jam 3. Kemudian kita pindahkan ke jam 6. Lalu kembali lagi ke jam 3. Dan selanjutnya ke jam 9. Wow. Langkah kedua adalah bersenang-senang dan juga tampil konyol. Aku tidak sabar menari bersama. Ayo. Ayo kita menari TikTok. Angkat tanganmu mengikuti jam. Ayo kita menari TikTok. Angkat tanganmu mengikuti jam. Hehehe, jam berapa sekarang? Jam 3, jam 6, jam 9, tengah malam, kuku, tengah malam, kuku, tengah malam, kuku. Lebih cepat. Tik-tak TikTok, menari mengikuti waktu. Tik-tak TikTok, menari TikTok. Tik-tak TikTok, menari mengikuti waktu. Tik-tak TikTok, menari TikTok. Ya. Ya, aku senang sekali bersama kalian hari ini. Kita belajar banyak hal baru, seperti bergerak sangat lambat, artinya memakan waktu cukup lama. Dan bergerak cepat, artinya tidak akan memakan waktu lama. Sangatlah menyenangkan belajar tentang waktu dan jam. Juga jam punya 2 jarum dan 12 angka. Iya. Nah, ini adalah akhir video ini. Tapi jika ingin menonton videoku yang lain, kalian bisa tinggal mencari namaku. Hei, maukah kalian mengeja namaku bersama? Iya, BLIPPI, Blippi. Bagus sekali. Sampai jumpa lagi. Aku akan bermain di kolam bola. Woo! Wow. Hai, ini aku Blippi. Hari ini aku di kebun binatang Woodland Park di Seattle, di Washington. Ya, aku tidak sabar untuk belajar tentang penguin. Haha. Wow, lihatlah hewan-hewan ini. Ya, mereka adalah penguin. Dan mereka adalah penguin Humboldt. Mereka lucu sekali. Halo.
Penguin-penguin ini berasal dari tempat yang bernama Peru dan Chili Utara. Ya, kedengarannya bukan tempat yang dingin. Negara itu sebenarnya beriklim sangat hangat. Penguin-penguin ini seperti mereka tinggal di padang pasir. Lihatlah penguin ini. Dia sangat menyukai suspenderku. Itu geli. Hei. Oh, penguin ini sangatlah lembut. Karena penguin adalah burung, mereka punya banyak sekali bulu. Bulu-bulu di badan mereka ini sangatlah kecil dan juga sangat tebal. Hei manis, apa kalian lihat sayapnya? Ya, sebenarnya sayap mereka lebih seperti sirip karena mereka bisa berenang dengan sangat cepat di dalam air. Dan penguin sebenarnya tidak bisa terbang dengan sayap mereka. Tidak masalah, karena kalian sangat pandai berenang. Wow, coba lihat. Kalian bisa lihat kalau penguin ini tidak punya garis di tubuhnya? Ya, yang ada hanya titik-titik hitam kecil saja. Hei, sementara yang di belakangnya, ya, dia punya garis hitam besar di tubuhnya. Yang itu adalah penguin besar. Dan yang di depannya masih kecil. Yang di belakangnya itu adalah penguin dewasa. Hei. Tapi ukuran mereka hampir sama. Apa kabar? Apakah harimu menyenangkan? Hariku menyenangkan. Wow, kalian lihat penguin-penguin ini? Ya, mereka terlihat seperti hewan peliharaan yang lucu kan? Tapi mereka bukan hewan peliharaan. Penguin tidak bisa dipelihara. Walaupun mereka ramah, ya mereka tinggal di kebun binatang supaya kita bisa merawatnya dan belajar lebih banyak tentang mereka. Semakin banyak yang kita tahu tentang penguin Humboldt yang lucu ini, kita bisa rawat kerabat mereka di seluruh dunia lebih baik. Wow, penguin. Ya, kita sedang ada di belakang akuarium dan kita akan menemui beberapa penguin. Ayo. Oke, kita harus jalan pelan-pelan dan jangan sampai berisik juga. Hai. Hai. Siapa namamu? Namaku Hutch. Ini Hutch. Hei, apa pekerjaanmu di sini? Aku merawat penguin dan reptil. Penguin dan reptil. Kalian lihat penguin di belakang sana? Oh, halo. Apakah hanya ada 2 ekor penguin di sini? Tidak, masih akan ada yang datang. Kau mau mengambil mainan, kita akan bermain dengan mereka. Tentu. Ayo kita ambil mainan ini dan temui beberapa penguin. Lihat di sana. Mereka suka bermain dengan gerakan yang panjang. Ini Violet, dan dia menghampiri kita untuk menyapa. Sepertinya mereka sangat menyukai bayanganku ya. Memang betul. Kau tahu, penguin sangat menyukai warna yang kontras. Mereka bisa melihat warna dengan baik, juga punya bentuk batang dan kerucut dalam mata seperti kita. Oke. Walaupun mereka ini adalah jenis burung, mereka bertingkah seperti kucing ya. Benar begitu? Ya, sedikit. Mereka suka bermain dengan bermacam-macam mainan dan seperti kucing, mereka akan memberitahu kapan mau disentuh. Oke. Itu menarik. Ini sangat seru. Hei, coba lihat lebih dekat. Sampai jumpa. Ya, penguin ini sangatlah konyol. Jadi dari mana mereka semua berasal? Mereka berasal dari Afrika Selatan. Oke. Ada 32 ekor penguin di akuarium ini. Wow, 32 ekor penguin di sini. Dan yang ini dari Afrika Selatan, benar? Bukan dari Antartika? Bukan Antartika. Mereka sebenarnya salah satu jenis penguin yang lebih menyukai iklim hangat. Oke. Itu cukup hebat dan menarik. Ada penguin yang suka iklim yang hangat. Kita belajar setiap hari. Oke, ayo kita duduk di sebelah sini. Dan Hutch akan membawa penguinnya kemari. Aku sangat senang. Aku bisa menyentuh penguin. Halo. Oke, aku akan menyentuh penguin ini dengan 2 jari.
di punggungnya dengan lembut. Hei, Hei, tenang. apa kau tenang. siap? Ya, bagus. Ini dia. Oke. Oh, Hei, pintar. rasanya sangat lembut. Tenang, sayang. Tenang. Apakah kalian tahu bahwa penguin punya 70 lembar bulu per inci persegi? Ya, bulu mereka sangatlah kecil dan juga sangat padat. Bolehkah aku menyentuhnya lagi? Tentu saja. Oke. Apakah belayanku enak? Kau menyukainya? Pintar. Dia sedang beraksi untukmu. Apa artinya jika dia menggoyangkan kepalanya begitu? Itu artinya dia sangat gembira. Dan kau mungkin adalah pacar barunya. Kuharap dia tidak mau menciumku. Hai teman-teman, hari ini kita memberi makan penguin. Kami sudah membawa ikan kesukaan mereka. Ini ikan kepala batu, atau dikenal ikan silverside, karena ada garis perak di samping tubuh mereka. Aku membawa ikan teri dan sarden seperti makanan mereka di alam liar. Hei, kalian sudah siap makan? Apa kalian lapar? Aku akan mencoba memberi makan penguin. Oke. Wow, lihatlah ikan-ikan ini. Wow, kalau aku seekor penguin, aku pasti mau memakannya. Oke, ini dia. Oh, ini untukmu penguin. Ini satu lagi. Hei, ayo makanlah. Yang itu pasti sudah sangat-sangat lapar. Oke, ini ikanmu. Oke, ikan-ikan yang ini jauh lebih kecil. Ini untukmu. Oh, bagus. Kau mau lagi? Ini satu lagi. Oh, oke. Permisi, penguin. Ini untukmu. Oh, ini untukmu. Oh, kau lapar ya? Ya. Ikan sangat baik dan menyehatkan bagi para penguin ini. Oke. Ya, seperti kita yang suka makan buah-buahan dan sayuran ya. Ya, mereka suka ikan. Bagaimana denganmu? Kau belum dapat ikan? Wow, ada banyak sekali penguin yang sangat lapar. Ini untukmu. Wah, baiklah, ambil ini. Yang ini sepertinya sangat lapar. Mereka sudah makan banyak sekali ikan. Oh, ini untukmu. Oh. Oke, penguin, bersiaplah. Wow, coba lihatlah para penguin itu berenang. Wow, penguin itu sangatlah lucu. Ya, belajar tentang penguin bersama kalian benar-benar menyenangkan. Tapi, ini adalah akhir dari video ini. Jika ingin menonton videoku yang lain, kalian hanya perlu mencari namaku. Maukah kalian mengejar namaku bersama? BLIPPI. Blippi. Bagus sekali. Baiklah, sampai jumpa.
Hei, ini aku Blippi. Dan lihat kita ada di mana. Ya, hari ini kita ada di Bukit Sky Leavenworth di Leavenworth, Washington. Huhuhu. Hari ini adalah musim dingin yang sangat indah dan kalian dan aku akan senang-senang di salju. Ayo! Wow, ini sangat menyenangkan. Wow, kalian lihat yang baru saja kulakukan? Ya, aku naik ke ban ini, menuruni bukit itu. Tapi bukitnya tidak terlalu tinggi. Tapi hei, di sini bukitnya jauh lebih besar. Dan ada mesin untuk membawa kalian menuju ke atas. Jadi kalian tidak perlu berjalan ke atas sana. Nanti aku tunjukkan pada kalian. Tapi pertama, ini adalah ban. Wow, dan ban ini lapisannya berwarna merah. Wow, ini melindungi bannya. Ya, ban ini sebenarnya berwarna hitam dan karet di bagian dalamnya. Lihat. Kemudian, ada tali untuk bannya. Dan ini lingkaran. Ini adalah tempat untuk mengaitkan kait yang akan menderek kalian ke puncak bukit. Wuhuhu. Wow. Ayo kita lihat. Oke, lihatlah ini. Mesin ini, ya ada kabel di sana, ada roda gigi. Lihat roda giginya. Wow, kalian lihat roda gigi itu? Itu terus berputar dan itulah yang memberikan daya dan juga listrik pada pengait yang ada di sana. Itu untuk menarik ban ini dan juga orangnya menuju ke puncak bukit. Baiklah, ayo kita kaitkan satu dan kita lihat bagaimana bannya akan naik. Wow, baiklah aku punya permainan. Ayo kita hitung berapa banyak ban yang bisa kita lihat, oke? 1, 2, 3, 4 ban. Baiklah, bagus sekali. Kita baru menghitung hingga 4 bersama. Sekarang aku punya permainan baru. Yang ini cukup sederhana. Apa bentuk dari ban ini? Ini bukan persegi. Apa segitiga? Bukan. Bentuknya sama dengan ban mobil. Ya, bentuknya bulat. Wuhu. Bagus sekali. Hehehe, coba lihat ini. Lihat apa ini? Ini adalah matras karet hitam. Ini berat sekali. Wah. Dan ini adalah karpet abu-abu. Ya, seperti karpet yang mungkin kalian punya di rumah. Ya, matras dan karpet ini diletakkan di atas jalur bannya untuk membantu kalian melambat. Karena jika tidak, kalian bisa melaju terlalu cepat dan juga melompat sangat tinggi. Hahaha. Ayolah. Baiklah, kita mulai. Wow. Hei! Kalian lihat betapa cepatnya aku melaju? Luar biasa! Wow, cobalah lihat. Ini adalah mesin yang sangat keren ya. Hebatnya Bukit Ski ini adalah mereka punya mesin untuk merawat lahan yang ada. Wow, lihat ini. Wow. Kalian melihatnya? Ya, ini adalah roda rantai. Ya, kendaraan ini memiliki
roda rantai. Menarik sekali. Kebanyakan kendaraan memiliki ban dan juga pelek. Tapi yang ini tidak. Yang ini beroda rantai agar bisa mencengkram salju sehingga tidak akan tergelincir. Haha, ayo kita lihat. Oh, ini mundur. Ya. Wow, coba lihat. Kalian lihat aku sedang apa? Ya, aku naik sepeda. Ini aneh bukan? Aku naik sepeda di atas salju. Ya, biasanya kalian naik sepeda di atas beton, dan juga tanah, dan juga aspal. Tapi lihatlah ini. Apakah kalian lihat ban sepeda ini? Ya, bannya sangat besar dan juga lebar. Wow. Ini jauh lebih besar daripada ban sepeda biasa. Ya, dan ban ini disebut ban gendut. Jadi bannya bisa mencengkram jauh lebih luas lagi agar kalian tidak sampai tergelincir. Wow, pola ban ini bagus sekali. Ayo jalan. Wow, ini namanya salju. Wow, dan sangat dingin. Karena di luar dingin, pakai topi dan sarung tangan. Dan minum coklat panas di gelas. Oh, permisi. Saat di luar salju, semua orang senang. Keluarkan papan seluncur bersenang-senang. Ayo mulai. Musim dingin salju jatuh di pohon. Baju hangat agar tak kedinginan. Bermain bola dan malaikat salju. Keluarga dan kawan jadi ramai. Musim dingin salju. Ayo keluarkan perlengkapan salju lainnya. Salju menutupi tanah, kita butuh mobil salju. Dengan ski yang mencengkram jalanan, kita bisa melaju. Musim dingin salju jatuh di pohon. Baju hangat agar tak kedinginan. Bermain bola dan malaikat salju. Keluarga dan kawan jadi ramai. Musim dingin salju. Musim dingin salju. Musim dingin salju. Wow, sungguh sangat menyenangkan main salju bersama kalian hari ini. Wow, aku suka pada musim ini. Ya, dan musim dingin memang musim yang paling menyenangkan.
Baiklah, ini adalah akhir dari video ini. Tapi kalau ingin menonton videoku yang lain, kalian tinggal mencari namaku saja. Maukah kalian mengejar namaku bersama? BLIPPI. Blippi. Bagus sekali. Baiklah, sampai jumpa lagi. Dadah. Ayo teman-teman, belajar itu asik. Banyak ilmu baru membuatmu teriak.